Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita. Setelah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Oke, semangat kah? Semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini, indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi sifat-sifat fluida, menentukan persamaan komunitas. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu dapat memahami konsep debit fluida dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 sudah tampil. Sekarang kita lanjutkan untuk diskusinya ke kelompok 2. Nah, nanti ada yang menanggapi atau yang memberikan pertanyaannya. Oke, sudah siapkah untuk kelompok 2 dan sampai ke 6 nanti? Oke, silakan untuk kelompok 2. Kita mulai diskusinya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai LKPD tentang debit dan persamaan kontinuitas. Dan penjelasannya akan saya serahkan langsung kepada rekan-rekan saya. Berdasarkan permasalahan tersebut, tuliskan rumus permasalahan yang akan dijadikan bahan acuan untuk pembelajaran ini. Semakin kecil luas penampang, maka kelajuan air semakin cepat. Luas penampang besar yang pertama 3,6, luas penampang kecil 0,8. Luas penampang besar yang kedua 4,9, luas penampang kecil 1. Penampang yang kecil 1,7. Luas penampang besar yang ke-6 8,2, luas penampang kecil 2. Baiklah, itulah dia penjelasan dari kelompok kami. Kami di sini akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Hanibi Ade dan Nuryadina dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apakah tekanan fluida paling besar di titik yang kelajuan alirnya paling besar? Terima kasih. Setelah mendengar penjelasan kalian tadi, bisa kalian menjelaskan bagaimana fluida bisa berpindah dari titik 1 ke titik 2? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Baiklah, pada Hanibi, apakah tekanan fluida paling besar di titik yang kelajuan aliran paling besar? Tidak, karena tekanan fluida paling besar terletak pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil, sedangkan tekanan fluida paling kecil terletak pada bagian yang kelajuan aliran yang paling besar. Bagaimana mungkin fluida berpindah dari titik 1 ke titik 2? Fluida dapat berpindah dari titik pertama ke titik 2 karena ada usaha. Dapat kita kaitkan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Dan fluida dapat berpindah dari titik 1 ke titik 2, walaupun energi mekanik pada titik 1 lebih kecil daripada energi mekanik pada titik 2 karena adanya tekanan. Jawab, kami akan membuka sesi kritik dan saran. Pada kelompok yang ingin memberikan kritik atau saran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Rafi Putra ingin memberikan sedikit kritik dan saran kepada kelompok penyaji agar kiranya pada waktu menjelaskan materi tolong suaranya lebih dibesarkan lagi agar orang-orang yang mendengar lebih jelas untuk memahami materi yang kalian jelaskan. Ya, yang mengatakan bahwa kalau aliran air itu dapat mengalir dari titik A ke titik B karena adanya pengaruh kecepatan. Semakin besarnya luas penampang nanti kecepatan akan semakin lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang telah kami buat. Untuk permasalahan yang kami dapat dari LKPD tersebut ada 2, yaitu bagaimanakah debit air pada pipa dengan luas penampang sama atau berbeda. Yang kedua, bagaimanakah jika air mengalir pada pipa yang luas penampangnya lebih kecil. Dari sana kami telah meneliti atau menganalisis hasil pengamatannya.
telah kami dapatkan hasil dengan menggunakan rumus debit air yaitu Q sama dengan A kali V. Pengaruh luas penampang selang terhadap debit air yang dikeluarkan ialah semakin besar luas penampang, maka semakin lambat debit air yang dikeluarkan. Begitu juga sebaliknya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan. Jikalau ada penjelasan yang kurang jelas dari kami tadi, maka dari itu kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan saya, jelaskan bagaimana sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal sesuai asas Bernoulli. Dari kelompok empat. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fadli dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya, bagaimana pengaruh kecepatan aliran air dalam pipa jika luas penampang pipa besar? Jawabannya adalah pada sisi bagian atas lebih rapat daripada sisi bagian bawah, yang berarti V2 lebih besar daripada V1. Sesuai dengan asas Bernoulli, P2 lebih kecil daripada P1. Baik, bagaimana pengaruh kecepatan aliran air dalam pipa jika luas penampang pipa besar? Berdasarkan analisis data diperoleh, hubungan antara luas penampang, kecepatan aliran air, dan ketinggian air pada pipa kapiler yakni semakin besar luas penampang pipa, maka kecepatan aliran air pada pipa semakin kecil, dan ketinggian air pada pipa kapiler semakin tinggi. Mungkin dari presentasi kami tadi ada yang kurang dimengerti, atau itu tolong teman-teman sekalian untuk memberikan kritik dan saran kepada kelompok kami agar kiranya kelompok kami ke depannya lebih baik lagi. Dan saran kepada kelompok kalian. Menurut saya kelompok kalian sudah bagus, akan tetapi untuk moderatornya harap untuk keseriusannya dan tidak tertawa-tawa. Sekian, terima kasih. Saya mendengar pada saat presentasi tadi ada salah satu pertanyaan yang tidak nyambung atau tidak ada di dalam materi pada saat penjelasan. Nah, saran saya apabila ada pertanyaan seperti itu lain kali tidak usah diterima karena mempersulit untuk menjawab. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai debit dan persamaan kontinuitas. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian, tuliskan hipotesis yang akan kalian buktikan dengan praktikum simulasi PET di bawah ini. Kesimpulan, hubungan luas penampang dengan kecepatan aliran fluida, yaitu berdasarkan hipotesis yang telah kami buat, dapat dibuktikan bahwa luas penampang mempengaruhi kecepatan, dan walaupun kecepatan pada penampang besar dan kecil berbeda, tetapi debit yang dihasilkan akan sama. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Bertanya, mengapa jika ujung selang sebagian ditutup, laju aliran air menjadi semakin deras? Baiklah, kami akan menjawab dari pertanyaan Syakila yang akan dibacakan oleh Delin. Kepada Delin, kami silakan. Ya, terima kasih kepada Syakila atas pertanyaannya. Saya ulangi kembali pertanyaan dari Syakila. Mengapa jika ujung selang sebagian ditutup, laju aliran air menjadi semakin deras? Ya, karena jika seseorang menekan ujung selang, maka luas penampang selang pada bagian ujungnya akan semakin mengecil, Syakila. Hal itu menyebabkan kecepatan atau laju air yang keluar akan semakin besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai debit dan fluida. Debit dan persamaan kontinuitas. Jika luas penampang besar 4,9, maka kecepatan penampang besar yaitu 1,1 meter per sekon. Dan debit luas penampang besarnya yaitu 5.000. Berdasarkan analisis hasil pengamatan luas penampang besar dan luas penampang kecil, kami memperoleh debit air dengan rumus Q sama dengan A kali V. Untuk luas penampang besar, 3,6 dikali 1,4 sama dengan 5,4.
Pengaruh luas penampang selang terhadap debit air yang dihasilkan. Semakin besar luas penampang, semakin besar pula debit air yang dihasilkan. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Sebelum kami menutup, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Bisakah kalian menjelaskan alat yang dapat mengukur debit air? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan disampaikan oleh Syakila. Kepada Syakila, silakan. Pertanyaannya, jelaskan alat yang dapat mengukur debit air. Alat yang dapat mengukur arus atau debit air adalah current meter, karena alat ini memiliki ketelitian yang cukup tinggi. Baiklah, presentasi kami sudah berakhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Lebih dan kurang, kami juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sana kita nanti membuat kesimpulan. Tuh, sebelum kita membuat kesimpulan, kita rehat sejenak ya. Bolehlah kita membuat ice breaking. Ayo, silakan berdiri dulu. Yuk, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, pendek panjang, panjang pendek, pendek panjang. Oke, setelah itu tadi kita sudah mempelajari tentang yang namanya debit dan persamaan kontinuitas berdasarkan hasil eksperimen kemarin melalui simulasi virtual atau simulasi PET tanpa harus kita menggunakan selang, itu ya. Jadi dari sana dapat kita membuat kesimpulan nantinya. Sebelum kita membuat kesimpulan, berarti kita evaluasi dulu. Kita mengerjakan soal dulu. Bagaimana pemahaman kalian tadi sudah dapat kita dalam pembelajaran tadi. Semuanya. Yang belum jelas pertanyaannya tanyakan ibu, tapi jangan tanyakan jawaban. Selesai semuanya? Belum. Belum menit lagi. Kita akan menilai diri kita sendiri dengan lembar yang juga ibu berikan. Jadi di sini ada satu, di sini ada satu. Kalian isi ya masing-masing sesuai dengan kejujuran yang kalian miliki. Apakah saya mencontek? Apakah saya dari debit dan persamaan kontinuitas yang kita pelajari tadi, kita buat kesimpulan. Yuk, siapa yang akan membuat kesimpulan terlebih dahulu? Kesimpulan yang saya ambil di pelajaran tadi, jumlah fluida yang mengalir dalam pipa aliran setiap waktu disebut debit aliran. Debit aliran atau debit air. Yang mana rumusnya apa? I sama dengan Jika sejumlah massa yang dialirkan sangat banyak dalam waktu yang singkat, maka debit fluida menjadi sangat besar. Ya, jika aliran fluida yang dialirkan sangat banyak, berarti debit fluida akan semakin besar. Kemudian dari pipa 1 dan pipa kedua, beda luas penampangnya akan menghasilkan apa? Debit aliran yang sama. Misalnya walaupun di sini luas penampangnya besar, kemudian kita sambung dengan pipa yang kecil, itu akan tetap sama debitnya. Berarti akan menyambung ke persamaan kontinuitas, di mana persamaan kontinuitas adalah Q pada pipa 1 akan sama dengan Q pada pipa 2 konstan. Di minggu depan kita akan belajar dengan materi yang berikutnya, yaitu persamaan bernomi. Oke, sampai sini sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.